Halo, shalom teman-teman semua, sahabat POD. Bertemu lagi dengan kami di channel POD dan saya dengan Charles. Saat ini teman-teman akan menyaksikan sebuah pengalaman baru bersama dengan narasumber dan akan memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa juga, terutama bersama dengan Tuhan yang akan diceritakan oleh narasumber kami. Saat ini saya akan memperkenalkan diri saya dan narasumber saya. Saya dengan Charles dari member POD dan saat ini di samping saya ada, silakan Bapak. Halo semuanya, nama saya Lim Tung Ning. Itu namanya. Biasa dipanggil siapa? Ada yang manggilnya Patung, ada yang manggilnya Pak Ning, apalah sembarang. Apalah sembarang ya Pak. Oke. Dan saat ini gimana kabar Pak? Saya panggil Pak Tung aja ya. Ya, Oke. Gimana kabar Pak Tung dalam sehari-hari saat ini? Kehidupannya seperti apa? Kabarnya bagaimana? Keluarga seperti apa? Atau pekerjaan atau bisnis yang sedang Pak Tung jalani saat ini? Ya, saya itu sebetulnya saya sekarang asli saya Bandung. Tapi saya sekarang domisili di Jakarta. Tapi saya sempat lama di Papua sebetulnya. Wow. Jadi saya tuh 20 tahun di Papua kerja di tambang. Jadi waktu Papua itu di tambang. Berapa lama Pak di Papua? 20 tahun. 20 tahun. Oke. Tahun 2005 saya kembali dipindah tugasin di Jakarta. Ya, makanya sekarang sejak tahun 2005 saya di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Kegiatan Bapak saat ini? Jadi yang tadi saya ceritakan, saya awalnya itu kan kerja di tambang 20 tahun, kemudian tahun 2005 kembali ke Jakarta. Nah, waktu kembali ke Jakarta ini, saya belakangan ini jadinya, mungkin ada satu cerita yang harus saya ceritain sih. Jadi waktu saya pindah dari Papua ke Jakarta, saya tuh ngalamin sedikit gejolak lah ya gitu. Jadi kalau di sana itu kan namanya juga tambang. Ya, jadi semua biaya hidup, apa segala itu kan di cover gitu kan sama perusahaan. Nah waktu pindah ke Jakarta saya barusan sadar, aduh saya selama ini tuh di sana tuh nggak pernah nabung, nggak pernah siap-siap, pokoknya hidup untuk hari ini aja gitu kan. Nah waktu pindah ke Jakarta, terus saya di Jakarta ngalamin yang namanya downsizing gitu. Jadi ya istilahnya dikeluarin lah atau apa sih keluar dari perusahaan lah karena ada penghematan gitu kan. Oh, terminate lah jatuh istilahnya. Iya, gitu ya. Tapi istilah perusahaan nggak sampai ke terminate lah ya gitu ya. Jadi iya. Kita keluar. Nah, karena dari keluar itu sekarang belakangan ini saya jadinya lebih banyak di dunia keuangan sebetulnya. Jadi saya ini menarik ya Pak, dunia keuangan. Tapi saya latar belakangnya saya sama sekali nggak ada keuangan sebetulnya karena saya orang tambang gitu kan ya. Tapi ya karena kepaksa belajar keuangan akhirnya belakangan. Nah, oke. Ini yang menarik nih Pak tuh. Bukan belajar dari keuangan atau tidak pernah mengalami yang namanya sekolah dalam keuangan atau finance seperti itu ya Pak, dari tambang, tapi justru saat ini kecemplungnya di keuangan. Oke. Sebelum saya lanjut ke sana Pak tuh sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Anak satu cewek. Anak satu. Tinggal di Jakarta juga? Tinggal di Jakarta. Oke. Saya ingin tahu awal pertama kali waktu Bapak dari Papua ke Jakarta. Apa yang struggle pertama kali yang Bapak hadapi waktu perpindahan dari Papua ke Jakarta? Paling pertama sih sebetulnya saya bukan orang Jakarta gitu kan ya. Jadi saya waktu itu nggak tahu kalau Jakarta tuh aduh biaya hidup serba tinggi, segala-gala itu kan mahal sekali kan di Jakarta itu. Kalau kita di Papua itu kan makanan disediakan, tempat tinggal disediakan dan lain sebagainya. Artinya jadi, sudah dalam bentuk yang namanya fasilitas dari perusahaan. Fasilitas perusahaan, betul. Nah, waktu saya pindah ke Jakarta, semua itu fasilitas udah nggak ada lagi. Karena sekarang kan saya jadi kerja di Jakarta. Jadi harus nyari rumah sendiri, kendaraan harus siapin sendiri, makan juga harus bayar sendiri, gitu kan ya. Terus di sisi yang lain, biaya, kalau di sana kita dikasih istilahnya ada tunjangan, pindah ke Jakarta udah nggak ada, gitu kan ya. Jadi secara penghasilan dihapus. Jadi secara penghasilan menurun, gitu kan. Tapi biaya semakin meningkat. Nah itu sebetulnya di awalnya kesadaran saya, oh saya tuh penting sekali gitu ya untuk selama ini saya tuh nggak pernah ngelola uang gitu kan ya. Jadi selama ini saya cuma belajar gimana cari duit, tapi setelah punya duit nggak pernah mikir gimana ngelolanya gitu. Padahal itu kan sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Gitu ya. Nah itu mungkin awalnya. Tapi kan banyak juga orang berpikir ya Pak bahwa
semakin kita mencari uang, banyak orang di luar sana juga berpikir, mamon lah apa segala macam gitu ya Pak. Tapi sebenarnya di firman Tuhan diajarkan bahwa kita memang segala sesuatu butuh uang. Tapi kan bukan berarti kita harus menjadi hambanya uang seperti itu ya Pak. Nah, itu dalam firman Tuhan yang katakan. Nah, sekarang saya ingin yang tadi Bapak ingin tahu yang Pak Atung bilang katakan bahwa bukan dari bidang keuangan, bukan dari bidang tambang, lalu akhirnya masuk ke bidang keuangan. Seperti itu. Nah, yang saya ingin tahu how gitu Pak, bisa dari bidang tambang ke bidang keuangan dan Bapak bisa eksis sampai hari ini. Sebenarnya pergumulan sih, tapi saya tuh coba, kebetulan waktu itu juga saya kan waktu pindah ke Jakarta saya punya kesempatan untuk expose terhadap banyak hal lah ya. Kalau kita di Papua itu koran aja nggak ada gitu kan ya. Jadi kalau kita di sana itu koran tuh 4 hari telatnya baru nyampe. Jadi berita yang kita baca itu udah pasti berita basi gitu kan ya. Nah begitu kita pindah ke Jakarta, saya bisa terhadap begitu banyak hal kan, kita bisa lihat macam-macam gitu kan ya. Tapi saya lihat, nah kebetulan salah satu yang membawa saya itu ini sih. Jadi kalau saya di Papua itu segala sesuatunya ya bisa dikatakan benar-benar tertutup lah gitu ya. Pindah ke Jakarta, saya ngalamin pergumulan. Nah biasanya kalau kita ngalamin pergumulan, yang kita cari itu apa gitu kan ya. Saya cari Tuhan, gitu enggak ya. Yeah. Nah jadi tahun 2005 itu, saya harus ke gereja kemana dan lain sebagainya. Akhirnya saya ya cari tempat ibadah lah gitu kan. Nah waktu cari tempat ibadah gitu kan, saya percaya itu bukan kebetulan, tapi hamba Tuhannya itu cerita mengenai masa kelaparan gitu ya dari Ishak. Gitu ya di Kejadian. Ishak menabur pada waktu kesusahan, pada waktu kelaparan. Setelah itu dia menuai 100 kali lipat gitu kan ya. Nah dari situ saya mulai terbuka sih. Jadi saya mulai belajar secara Alkitab. Jadi saya nggak belajar yang macam-macam. Ya udah belajar gimana menata harta yang sudah dipercayakan Tuhan itu gimana kita bisa kelola dengan baik. Dan itu mulainya dari Alkitab sih sebetulnya sejujurnya gitu kan ya. Semuanya dari situ. Tapi memang kan mungkin teman-teman POD atau Pak Atung tahu bahwa di Alkitab itu sebenarnya ada dari awal sampai akhir pelajaran kehidupan itu sudah ada di dalam Alkitab. Bagaimana mengelola uang, bagaimana mengelola hati, bagaimana mengelola kehidupan, bagaimana mengelola keluarga, itu semua sebenarnya ada di Alkitab. Tapi memang dalam Alkitab dalam bentuk semacam perumpamaan seperti itu. Yang dimana untuk kita mengerti perumpamaan tersebut haruslah kita membacanya dan minta bantuan Roh Kudus untuk membantu kita supaya mengerti, mendapat pewahyuan tentang tersebut. Itu yang disebut sih. Jadi saya tuh salah satu pewahyuan yang saya dapat itu perumpamaan yang tadi. Perumpamaan yang tadi. Menarik nih Pak. Nah dia kan di Alkitab kan ada perumpamaan tentang talenta. Betul ya? Iya. Yang ada Tuhan yang memberikan kepada hamba-hambanya, ada satu yang dikasih 1 talenta, ada yang satu dikasih 2 talenta, ada satu yang dikasih 5 talenta. Iya. Kan, ya? Yang 1 dia kubur, yang 2 dia kembangin jadi 4, yang 5 jadi 5 gitu kan, dia gandakan. Berkali lipat. Betul. Gitu kan. Nah saya tuh dapat pewahyuan dari situ gitu kan. Kita itu dipercayakan oleh Tuhan, kita tuh kalau dianugerahkan sesuatu, talenta apapun sebetulnya kan ya, kemampuan kita menyanyi, kemampuan kita menari, kemampuan kita apa aja, gitu kalau kita dipercayakan kita tuh harus kembangin sebetulnya, harus digandain gitu ya. Nah saya berpikir hal yang sama nih, jangan-jangan keuangan pun hal yang sama gitu kan ya. Nah jadi kalau Tuhan kasih kita 1 juta gitu ya, kita itu dipercaya oleh Tuhan untuk menggandakan 1 juta itu jadi 2 juta loh, gitu loh. Ya, bukan dikubur gitu kan. Yeah. Nah, jadi kalau kita dianugerahkan itu bukan di foya-foya dan dibuang-buang kitanya, tapi kita harus gimana mengelola apa yang sudah dipercayakan Tuhan itu dari 1 jadi 2. Saya tuh dapat pewahyuan yang dari tadi Tuhan memberi kita talenta gitu kan. Yang 1 harus dikembangin jadi 2 sebetulnya kan, yang 2 dikembangin jadi 4, yang 5 dikembangin jadi 10 gitu kan, sebetulnya kan itu. Jadi kita diminta Tuhan tuh menggandakan apa yang sudah dipercayakan kepada kita gitu ya. Nah saya ketemu kita itu sebetulnya cuma jaraknya itu 10 langkah dari apa yang menjadi tujuan kita sebetulnya
Ya, saya kasih 10 gambaran. langkah 10 dari- langkah jauhnya dari apa yang jadi targetnya kita. Oke, Kita bisa, tuh cuma bisa, sebetulnya cuma 10 langkah doang loh, nggak jauh loh, gitu ya. Oke. Saya kasih gambarannya. Jadi kalau kita dianugerahkan Tuhan 1 juta, ya tugas kita tuh menggandakan yang 1 juta ini menjadi 2 juta. Iya. Betul ya? Gandain yang tadi tuh. Dari 2 jadi 4. Empat. Betul ya? Dari 4 jadi 8. 8 jadi 16. 16 jadi 32. 32 jadi 64. 64 jadi 128. 128 jadi 256. 256 jadi 512. Dan yang terakhir jadi 1024. Oke. Betul ya? Itu 1 juta, 10 langkah itu akan jadi 1 M loh sebetulnya. Kalau tadi kita hitung yang tadi itu. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 8, itu jadi 1 M. Jadi hanya 10 langkah aja dari 1 juta bisa jadi 1 M. Oke. Gitu ya. Ini kita ngomongin soal keuangan. Iya, iya. Nah, jadi kalau kita misalnya punya 1 M, jadi waktu itu saya kan berpikir, kalau kita punya 1 M, dari 1 M ini kita taruh di bank misalnya, karena bisa menghasilkan keuntungan buat kita itu misalnya 5% anggap gitu ya. Kan bukankah dari 1 M itu kita itu bisa mendapatkan 50 juta per tahun. Kerja nggak Oke. kerja dari hasil investasinya kita. Atau didepositokan. Atau didepositokan. Oke. Atau kalau instrumen yang lebih bagus bisa 10% jadi berarti Iya. 100 juta. Tapi poinnya gitu kan ya. Kalau kita itu menyisihkan uang dan kita punya uang nggak kita habis-habisin, kita itu sebetulnya gitu ya, bisa punya penghasilan yang tadi itu pasif gitu ya. Jadi kita satu hari kerja nggak kerja, kita tuh kan punya penghasilan. Jadi dalam contoh kasus saya waktu dipindahkan dari Papua ke Jakarta, gitu kan ya, saya kan kaget nggak punya apa-apa. Kalau kita selama 20 tahun di Papua saya menabung, kan kita tuh sebetulnya kan nggak perlu ngalamin yang semua tadi itu. Nah, jadi itu sebetulnya tuh awal dari ya kesadaran saya pentingnya kita itu mengelola apa yang sudah dipercayakan Tuhan pada kita. Saya kesini tahun 2005, 5 tahun sebelumnya saya berkeluarga. Berkeluarga. Artinya setelah dari Papua ke Jakarta bersama keluarga. Bersama keluarga. Dengan istri dan anak. Dengan anak. Oke. Yang menjadi concern saya gini, Pak, bagaimana seorang istri mengetahui suaminya atau seorang anak mengetahui papanya ke Jakarta tanpa pilih apa-apa, nggak punya apa-apa. Boleh tahu, saya tahu bagaimana tanggapan istri atau anak Bapak? Saya bersyukur sih, jadi mereka tuh orangnya sederhana gitu kan. Istri saya tuh orangnya sederhana sekali. Gitu ya. Jadi dia itu bukan yang ya maksudnya kebutuhannya tuh nggak banyak gitu kan, dia orangnya sederhana gitu kan. Tapi saya ingat pada hari-hari itu di awal-awal itu saya tuh nggak makan siang gitu loh ya kan ya, karena ya untuk keperluan untuk supaya bisa punya pegangan gitu ya. Untuk irit ya Pak? Untuk irit, jadi harus bayar harga gitu kan ya. Teman-teman kantor pada beli Starbucks dan sebagainya gitu kan ya. Kita nahan diri gitu kan ya. Kan belum sampai ke sana, belum punya kemampuannya. Oke. Ya tapi kita bayar harga di awal-awal kayak gitu. Dan untuk itu butuh dukungan keluarga sih. Butuh dukungan keluarga. Oke. Dan istri tetap mendoakan. Betul. Anak juga tetap mendoakan hingga pada akhirnya sampai hari ini Bapak bisa ada sampai hari juga. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan ya Pak. Betul banget. Itu benar-benar hanya kemurahan dari Tuhan sebetulnya. Gitu kan. Nah, saya ingin tahu Pak. Waktu Bapak tadi mengatakan sampai di Jakarta hingga tahun 2025 ini nih saat ini, perkembangan apa atau berkat yang melimpah yang sudah Tuhan berikan seperti apa sih yang Bapak terima saat ini? Saya itu jadi sekarang tuh saya bersyukur, mungkin saya bisa dikatakan saya sudah pensiun gitu kan ya, mempensiunkan diri kan, keluar dari perusahaan itu dan saya sekarang ini benar-benar hidup saya itu hasil dari apa yang saya sudah tabungkan, saya investasikan pada mulai dari tahun 2005 itu. Oke. Gitu. Artinya di saat di Papua tidak menabung dan di balik Jakarta Bapak menabung untuk supaya tidak terulang lagi kejadian yang itu seperti ini ya Pak. Betul. Dan sekarang ya benar-benar saya hidup itu sekarang ya 100% dari apa yang sudah saya tabur tadi itu. Oke. Gitu kan. Nah makanya karena itu saya tuh punya kerinduan banget gitu kan ya. Jadi saya sekarang itu apa yang saya kerjakan, saya mulai lagi ngerintis dengan anak saya sebetulnya gitu kan ya. Saya juga pengen anak saya itu juga mulai aware gitu, meskipun dia masih muda kan, masih umurnya 20 tahun. Saya lagi bikin program gitu kan, ngajarin mereka, anak saya dengan teman-teman kampusnya gitu kan ya. Jadi belajar keuangan dari usia muda. Gitu kan, gitu ya.
agar tidak terjadi seperti apa agar yang supaya nggak terjadi dengan apa yang saya alami. Gitu ya. Ya, pasti ya sobat POD, setiap orang tua kan menginginkan yang terbaik buat anaknya. Betul ya, Pak? Dan tidak terjadi kepada anaknya seperti apa yang orang tuanya terjadi pada orang tuanya, seperti itu ya, Pak. Dan percaya bahwa dukungan keluarga itu adalah hal yang utama ya, Pak. Dan terlebih adalah bagaimana kita mengelola yang tadi Pak Tung bilang, apa yang sudah Tuhan percayakan sama kita, mengelola dengan cara yang benar seperti itu. Dan salah satunya Bapak berkatakan bahwa saat ini Bapak masih Bapak melakukan seperti yang firman Tuhan lakukan. Yang 1 juta bagaimana untuk melipat ganda menjadi 2 juta. Betul. Seperti itu ya Pak. Yeah, yeah. Oke. Karena gini Pak, dalam perumpamaan tentang talenta yang ada di Matius 25 ayat 14-30 juga bahwa talenta itu kan berupa bukan hanya berbicara tentang kemampuan dia bermain musik, Betul. kemampuan seseorang untuk menyanyi gitu kan. Talenta kan juga berbicara tentang uang. Betul. Yang tadi Bapak katakan yang bagaimana harus dikelola, dikembangkan dan menghasilkan buah. Betul. Itu terutama. Dan Tuhan juga mengajarkan kita bagaimana kita yang sudah dipercayakan talenta tersebut atau uang tersebut untuk dapat mengembangkannya, dan apabila tidak mengembangkannya Tuhan menegur. Yeah. Seperti seorang yang punya 1 talenta dia dikubur gitu kan. Betul. Tidak dikembangkannya. Seperti itu ya Pak. Oke. Nah, dalam hal keuangan tadi Bapak sudah sebutkan. Bagaimana dalam hal dengan keluarga Pak? Apakah selama Bapak dalam masa struggle Bapak 2005 balik Jakarta tuh sampai saat ini, waktu kita bicara waktu struggle-nya lah Pak, waktu awal-awalnya. Apakah ada dukungan dari keluarga atau support dari keluarga, entah dari keluarga Bapak, entah dari keluarga istri atau sebagaimananya? Apakah ada? Support secara materi sih mungkin nggak ada gitu kan. Nggak ya. ada. Kita tuh harus sadar seringkali kalau kita punya kesulitan-kesulitan itu nggak boleh lah kita berharap misalnya gitu nanti akan ada nanti dibantuin gitu kan ya, terus kita tuh nanti beres sendiri gitu masalahnya. Justru menurut saya itu pada saat kita ngalamin kesulitan seperti itu kita ngerti lah gitu ya, orang-orang itu kan juga mereka keluarga juga punya tantangan yang mereka masing-masing gitu kan ya. Jadi saya juga nggak mau membebani mereka dan lain sebagainya gitu. Nah tapi di sisi yang lain sebetulnya berhubungan dengan tadi itu, saya tuh ngalamin gitu, saya tuh di tengah keluarga saya, di tengah teman-teman saya itu, saya tuh ngalamin mereka yang mengalami tantangan sebetulnya secara finansial gitu loh ya. Keluarga dan ada beberapa waktu COVID orang, maksudnya waktu COVID gitu ya, setelah COVID gitu ya. Jadi ada satu keluarga deket banget gitu ya. Jadi yang selama ini itu misalnya kalau liburan bareng-bareng, kita pergi kemana liburan bareng-bareng gitu ya, dan ke luar negeri dan lain sebagainya kita bareng-bareng gitu ya. Tapi di tengah COVID ini bisnisnya kan ngalamin kesulitan gitu ya. Dari yang tadinya itu di atas gitu kan ya, sampai kondisinya itu dikejar-kejar bank, dikejar-kejar debt collector gitu kan ya, karena pada saat dia di atas gitu, dia lupa gitu ya. Kehidupan kita tuh kan nggak selamanya di atas gitu kan ya. Nah jadi dia punya begitu banyak hutang, dia punya begitu banyak pinjaman, akhirnya nggak bisa bayar, akhirnya semuanya disita gitu ya, dari tempat usaha dan sebagainya. Jadi saya tuh ngeliat sendiri dengan mata kepala saya sendiri gitu ya, keluarga gitu kan, keluarga dekat yang tadinya kehidupannya baik-baik saja menjadi sangat jatuh gitu ya. Dan ada juga teman-teman yang umurnya misalnya udah 60 tahun gitu sampai sekarang ini nggak punya penghasilan karena lupa menabung waktu dulu gitu ya. Kan kalau kita udah usia kan kita kan nggak bisa selamanya kerja. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya sekarang hidupnya jadi bergantung kepada bantuan orang lain gitu ya. Dan menurut saya kan sedih gitu ya kalau kayak gitu ya. Kan artinya kita itu tidak mengelola apa yang sudah dipercayakan Tuhan dengan kepada kita gitu ya. Nah, makanya saya merasa penting sekali deh untuk kita itu betul-betul ke sana gitu. Ya. Pengelolaan uang yang secara baik, pengelolaan uang yang
diperlukan dalam masa hidup kita gitu ya Betul, Pak. dan ada kesadaran untuk itu ya. Dan ada kesadaran untuk Iya. itu ya. Yang terutama adalah dalam mengelola uang pasti dibutuhkan Roh Kudus. Betul. Ya Pak. Betul banget. Supaya Roh Kudus memberikan kita hikmat, Roh Kudus memberikan kita sebagai penolong kita, Roh Kudus memberikan kita sebagai penghibur kita gitu Pak. Nah, terakhir Pak, peranan Tuhan Yesus atau peran Roh Kudus yang tadi baru saya sampaikan dalam kehidupan Bapak, dalam everything lah Pak, segalanya, terutama dalam hal pengelolaan uangnya Pak Tung sendiri. Udah pasti. Jadi kalau apa yang saya alami sekarang ini udah pasti bukan karena kekuatan saya pribadi, udah pasti gitu kan ya. Saya udah melihat dan saya tadi udah menceritakan sendiri bahwa saya itu kalau nggak mengandalkan kekuatan Tuhan dan Roh Kudus sudah pasti gagal total gitu kan ya. Yes. Saya kerja dengan mengandalkan kekuatan sendiri 20 tahun di Papua dan hasilnya kan nggak ada sebetulnya gitu kan ya. Jadi saya banting tulang dan lain sebagainya, itu hasilnya kan nggak ada. Gitu. Nah tahun 2005 saya mulai merubah mindset, saya tahu apa yang saya kerjakan dan sebagainya, itu tuh betul-betul anugerah dari Tuhan. Yes. Dan saya mulai harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dipercayakan Tuhan itu. Ya kan ya? Nah mindset yang berubah itu, merubah saya, cara pandang saya jadi berubah. Gitu ya. Okay. Yang dulunya tadinya sangat boros, yang dulunya tadinya sangat nggak peduli, dan bahkan berpikir uang itu adalah evil, gitu ya, uang itu adalah dosa dan lain sebagainya, gitu ya. Karena mindset udah berubah, saya mulai tahu, oh ini itu adalah sesuatu yang dianugerahkan Tuhan, harus saya kelola dengan baik, dan hidupnya harus benar-benar sesuai dengan kemampuan, gitu ya. Kalau kita kemampuannya segini, ya udah jangan berlagu di mana untuk gitu berlebihan, ya, berlebihan gitu ya, sesuai dengan apa yang kita mampu dulu aja, sambil kita terus belajar meningkatkan, mengembangkan kemampuan kita untuk mengelola dengan lebih baik. Gitu ya. Nah jadi itu pegangannya saya sih. Saya tuh sebetulnya punya satu ilustrasi sih yang jadi pegangan saya, yang boleh saya bagikan ya. Silakan. Kalau kita misalnya Bro Charles ingat gitu ya, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, jadi Israel kan waktu itu kan perbudak ya di Mesir, ya kan. Terus satu hari lewat Musa Tuhan mengajak untuk keluar dari Mesir, keluar dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian, gitu ya. Nah waktu menuju ke tanah perjanjian itu, gitu ya, sebetulnya ada satu perubahan yang sangat signifikan. Dulu bangsa Israel waktu di Mesir mereka mengandalkan Sungai Nil, gitu kan, ya, untuk airnya, betul ya. Nah waktu mereka keluar dari tanah Mesir, sebetulnya udah nggak ada Sungai Nilnya lagi. Gitu. Nanti kalau kita baca di firman Tuhan, atau saya bacakan ya. Boleh. Kalau kita bacakan dari firman Tuhan, tanah tempat kamu akan pergi, yaitu tanah Kanaan, gitu ya, hasilnya itu bergantung dari hujan yang dicurahkan Tuhan. Gitu ya. Seluruh hasilnya bergantung dari hujan yang dicurahkan oleh Tuhan. Jadi bangsa Israel yang dulunya mengandalkan Sungai Nil, waktu mereka pindah ke tanah perjanjian, Tuhan itu merubah mindsetnya mereka. Bergantungnya bukan lagi kepada Sungai Nil, tapi bergantungnya kepada Tuhan untuk curahin hujan kepada mereka. Artinya bergantung kepada berkat dari Tuhan. Gitu ya. Yang dimana Tuhan sendiri adalah sumber berkatnya, gitu ya Pak. Betul. Ya. Nah itu yang jadi pegangan saya, gitu ya. Saya 20 tahun dulu benar-benar banting tulang dan lain sebagainya, kerja ngandelin kekuatan sendiri, ngandelin saya pikir dunia yang bisa ngasih, gitu kan ya. Nah setelah itu saya sadar, gitu, andalan saya adalah Tuhan, gitu ya. Kerjaan sama gitu ya, tapi kita ngerti gitu ya bahwa apa yang kita dapatkan dan sebagainya itu bukan dari kekuatannya kita. Kita perlu rajin harus ya, karena kalau nggak rajin ya kita dari mana ya? Kita bukan ya. Tapi kita tahu berkatnya itu adalah sebetulnya dari Tuhan yang mencurahkan hujan kepada kita, gitu ya. Nah itu yang jadi saya pegangan, jadi saya tuh hidup gimana caranya, ya udah andalannya ini gitu, dengkul, gitu, doa Tuhan curahin hujan, Tuhan curahin hujan, ya Tuhan curahin hujan. Dan begitu banyak hal yang sangat nggak mungkin sebetulnya jadi terjadi gitu loh ya. Yang tadinya kita tidak pernah bayangkan, dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan itu banyak banget gitu loh ya, kejadian. Dan itu yang menjadi pegangannya saya sih, dan saya pikir semua dari kita harus mulai merubah mindsetnya kita. Kalau kita anak Tuhan, ya andalannya kita adalah harus kepada Tuhan gitu ya. Iya. Luar biasa Pak Tung. Buat kesaksiannya, buat pengalaman Pak Tung dalam mengelola uang, bagaimana mengatasi struggle yang ada.
Teman-teman POD dari narasumber mengatakan bagaimana pengelolaan uang yang baik. Tuhan itu sudah memberikan kita talenta untuk bagaimana mengelola uang dengan baik dan dengan benar. Dan dikatakan di Hagai 2:8, milikulah perak dan milikulah emas, demikian firman Tuhan semesta alam. Artinya Tuhan adalah pemilik segala-galanya, betul ya Pak? Dia pemilik kehidupan kita. Dia pemilik kehidupan kita saat ini dan bahkan yang akan datang, yang masa datang. Dan kalau Tuhan katakan akulah sumber berkatnya dan Tuhan sudah memberikan kita berkat, artinya kita adalah pengelola. Ya, betul. Pengelola berkat tersebut ya Pak Tung. Kita adalah pengelola. Dan bagaimana supaya hasil olahan kita baik kembali kepada firman Tuhan. Betul. Supaya mengembangkan talenta atau yang sudah Tuhan berikan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga pengelolaan firman Tuhan, pengelolaan keuangan tersebut haruslah dengan tanggung jawab. Betul. Betul ya Pak Tung ya? Oke. Pak Tung, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih buat kesaksiannya. Terima kasih juga buat yang dikatakan dengan ilustrasi dari bangsa Israel. Membuat saya juga terbuka bahwa oh iya, benar juga ya. Bagaimana kita mengandalkan bukan lagi sungai Nil, tapi mengandalkan bagaimana berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, amin. Terima kasih Pak Tung untuk waktunya. Terima kasih banyak. Dan biarlah kesaksian Pak Tung memberkati kita semua, memberkati teman-teman POD yang melihat dan mendengar hal ini. Sahabat POD, terima kasih untuk sudah mendengar, sudah melihat, dan saya percaya bahwa kesaksian yang diberikan oleh Pak Tung, narasumber kami POD ini, memberkati teman-teman semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.